Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 16 April 2026, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Tinggi, Engkaulah sumber segala kebenaran dan kehidupan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Bukalah telinga hati kami, agar kami mampu mendengar suara-Mu. Rendahkanlah kesombongan kami, dan ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar semakin percaya kepada Putra-Mu Yesus, yang datang dari surga untuk menyelamatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang diajarkannya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama masih merupakan kelanjutan dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kali ini kita bertemu dengan Yesus yang mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan manusia ini sering dihadapkan pada banyak suara. Suara dunia, suara orang lain, bahkan suara hati kita sendiri. Semua suara itu menawarkan kebenaran menurut versinya masing-masing. Namun pertanyaannya, suara mana yang sungguh kita dengarkan? Maka sabda Tuhan hari ini menegaskan dengan sangat jelas, Dia yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yesus datang dari Allah sendiri, membawa kebenaran yang sejati. Di tengah dunia yang penuh kebisingan dan kebingungan, kita diajak untuk kembali kepada satu sumber kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan
perbedaan antara yang berasal dari dunia dan yang berasal dari surga. Yang berasal dari dunia berbicara tentang hal-hal duniawi, sering terbatas, berubah-ubah, bahkan menyesatkan. Sementara Yesus yang datang dari atas berbicara tentang apa yang ia lihat dan dengar dari Bapa. Namun ada kalimat yang menyentuh sekaligus menyedihkan. Tidak seorang pun menerima kesaksiannya. Artinya, meskipun kebenaran itu sudah hadir, tidak semua orang mau menerimanya. Mengapa demikian? Karena menerima kebenaran berarti siap diubah, dan tidak semua orang mau untuk berubah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita pun sering berada dalam situasi yang sama. Kita tahu apa yang benar menurut iman kita, tetapi kita lebih memilih mengikuti arus kenyamanan daripada kebenaran, arus popularitas daripada kejujuran, arus kepentingan pribadi daripada kehendak Tuhan. Yesus datang membawa kebenaran, tetapi juga menuntut komitmen. Percaya kepadanya bukan hanya soal kata-kata, tetapi soal hidup. Sabda Tuhan hari ini juga memberikan janji yang luar biasa. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ini bukan hanya tentang hidup setelah mati, tetapi tentang hidup yang penuh makna sejak sekarang. Hidup yang dipenuhi damai, harapan, dan kasih. Sebaliknya, menolak kebenaran berarti menutup diri terhadap hidup itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita untuk mendengarkan suara Kristus di tengah banyak suara, berani menerima kebenaran meski tidak nyaman, menghidupi iman secara nyata, dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Hari ini kita diingatkan bahwa kebenaran sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari Kristus yang datang dari atas. Ia mengundang kita bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk percaya dan hidup dalam kebenaran. Maka marilah kita membuka hati kepada Kristus, agar sabdanya tidak berlalu begitu saja dalam hidup kita, tetapi sungguh mengubah hidup kita. Karena hanya di dalam Dia kita menemukan hidup yang kekal dan damai yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran yang datang dari surga. Kami bersyukur atas sabdamu yang menuntun hidup kami. Ampunilah kami yang sering mendengarkan suara dunia daripada suaramu. Bukalah hati kami agar berani menerima kebenaran-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menghidupi sabdamu dalam setiap hidup kami dalam sehari-hari. Teguhkanlah iman kami kepadamu, agar kami memperoleh hidup yang kekal dan mengalami damai-Mu sejak sekarang. Jadikanlah hidup kami saksi kebenaran-Mu di tengah dunia ini. Demi Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.